warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hani. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah luar biasa, Ibu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, sempat sehingga kita bisa melakukan kegiatan ini, Bu. Sebelum Bu Diah melaksanakan kegiatan coaching, di mana Bu Diah nanti sebagai coach dan Bu Susilowati sebagai coachingnya, ada beberapa hal yang nanti akan saya lakukan. Apakah diperbolehkan, Bu Diah? Monggo, Bu Ani, boleh. Silahkan. Yang pertama, nanti saat Bu Diah melaksanakan coaching dengan Bu Susilowati, nanti saya akan mengamati kegiatan Bu Diah. Nanti saya akan memberikan penilaian sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah ada. Kemudian apakah nanti Bu Diah sudah sesuai dengan alur tirta pada coachingnya, kemudian apakah nanti sudah melaksanakan seperti kehadiran penuh dan sebagainya itu, Bu. Untuk pertama, saya mau bertanya pada Bu Diah, kompetensi apa yang ingin Bu Diah kembangkan dalam proses coachingnya nanti bersama Bu Susilowati? Ketika nanti saya melakukan coaching dengan Bu Susilowati, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama tentu kehadiran penuh bersama Bu Susi. Kemudian nanti selain kehadiran penuh juga saya akan berusaha mendengarkan aktif apa yang akan disampaikan oleh Bu Susi nanti kepada saya. Kemudian yang ketiga yaitu saya akan berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot untuk Bu Susi supaya beliau merasakan kehadiran penuh saya, begitu. Berarti ketiga-tiganya mau Bu Diah kembangkan ya. Dari yang tadi sudah diungkapkan Bu Diah dan sudah saya catat ini. Kemudian kira-kira mana yang spesifik yang akan Bu Diah kembangkan pada coaching saat ini? Yang ingin saya kembangkan itu yang paling utama pasti itu mendengarkan secara aktif dulu, baru kemudian kehadiran penuh itu yang ingin saya kembangkan di situ. Ya. Berarti ada dua kompetensi yang mau dikembangkan oleh Bu Diah secara spesifiknya. Baik Bu, ini kemudian seperti yang diungkapkan Bu Diah tadi, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin tujuan Bu Diah capai pada pengembangan di kegiatan coaching ini apa, Bu? Tujuan yang ingin saya capai di kegiatan coaching kali ini adalah mulai. Oke, jadi indikator yang ingin saya capai ketika kegiatan coaching nanti dengan Bu Susi, yang pertama itu saya ingin melihat apakah kunci saya itu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Satu, kemudian selanjutnya itu apakah nanti kunci saya itu mempunyai rencana aksi ke depan Ibu untuk menemukan dari solusi itu tadi, aksi apa yang akan dia lakukan, kemudian kedepannya yang dilakukannya itu seperti apa, begitu. Baik, dari indikator ketercapaian yang tadi dikatakan Bu Diah, itu sudah saya catat, diantaranya Koci sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, betul Bu? Yes. Kemudian memiliki rencana aksi sebagai solusi dari permasalahan coachingnya, yaitu tadi Bu Susilowati, Baik Bu Diah, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Silakan Bu Diah melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Susilowati, dan nanti setelah Bu Diah selesai coaching dengan Bu Susilowati, saya nanti minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol lagi, ya. Siap, Bu Ani. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih banyak Bu Ani. Saya langsung menuju ke Bu Susi untuk melakukan coaching. Tapi nanti saya ikut, soalnya saya nanti mengamati. Siap. Bu Susi. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Susi? Alhamdulillah sehat. Bu, permisi, saya
boleh nggih ngamati nggih Monggo, nggih Bu, nggih. silakan. Saya lanjutkan nih, Bu. Nggih, monggo. Iya. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ini sepertinya ada sesuatu hal ini yang ingin disampaikan Bu Susi kepada saya. Kemarin sempat WA ya Bu ya, pengen ngobrol, pengen menyampaikan sesuatu. Monggo ini ada apa ini Bu Susi, monggo bisa disampaikan. Saya tuh pengen mendapat solusi dari kita sudah ngobrol dengan dia. Jadi di kelas itu saya ada murid yang suka buat masalah ketika saya menjelaskan materi. Jadi ada membuat teman-teman yang lain tidak fokus seperti itu. Menurut Bu Susi, ketidakfokusan seperti apa yang murid-murid lakukan di dalam kelas itu? Iya. Jadi ketika saya ngajar, murid yang tadi nih suka ganggu teman itu sering membuat suara gaduh, bisa dengan memukul meja, kemudian kadang menyusuri temennya seperti itu. Sehingga ketika saya menjelaskan itu, saya harus menegur si anak itu dulu untuk mengkondisikan kelas saya biar anak lain juga fokus untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Oke, jadi di sini Bu Susi ingin menyampaikan permasalahan dari Bu Susi, kemudian berharap dari kegiatan coaching hari ini nanti Bu Susi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Susi hadapi, begitu ya Ibu ya. Tadi sudah sedikit disampaikan permasalahan yang Bu Susi hadapi di dalam kelas itu adalah ketidakfokusan anak ketika mengikuti pembelajaran di kelas, begitu ya Bu Susi ya. Tadi juga sudah disampaikan sedikit, anaknya suka membuat gaduh, begitu. Menurut Bu Susi, sebenarnya kondisi ideal apa yang Bu Susi harapkan? Iya. Jadi ketika saya sebagai guru dalam mengajar, yang jelas harapannya kan ketika pembelajaran anak-anak itu kan bisa fokus nih. Ketika saya menjelaskan, anak-anak juga bisa mengikuti yang saya minta, yang saya ingin seperti itu. Jadi anak-anak bisa menyimak pembelajaran juga dengan baik, kelasnya nyaman, enak ketika saat pembelajaran. Jadi teman-teman yang lain pun juga bisa ikut aktif ketika pembelajaran. Seperti itu dia. Oke, jadi banyak hal yang anak-anak lakukan, jadi menyebabkan ketidakfokusan di dalam kelas, begitu ya. Bu Susi, ketika panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran, anak kan ada yang tidak fokus. Hal baik apa yang sudah pernah Bu Susi lakukan untuk mengatasi hal itu? Iya. Biasanya ketika ada anak seperti itu, yang jelas saya pertama akan mengajak komunikasi dulu dengan si anak. Kenapa dia melakukan seperti itu? Bisa jadi mungkin dia baru ada masalah, seperti kan. Saya akan mengingatkan terkait dengan si anak itu. Kemudian saya juga akan mengingatkan terkait dengan keyakinan kelas bahwa yang dilakukan si anak itu kira-kira benar atau tidak, seperti itu. Dia tidak mengganggu proses pembelajaran. Oke, jadi Bu Susi tadi menyampaikan kepada saya dengan melakukan atau mengingatkan anak tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian ada lagi Bu selain kesepakatan kelas? Kembali ke saya ya, menjadi refleksi, evaluasi saya bisa jadi ketika saya melakukan pembelajaran, anak-anak bisa jadi mungkin tidak suka atau pembelajaran yang saya lakukan monoton seperti itu. Bisa jadi mungkin dari start pembelajaran saya yang kurang bagus sehingga anak-anak kurang fokus saat mengikuti pembelajaran seperti itu. Oke, jadi Bu Susi tadi menyampaikan seharusnya kondisi idealnya adalah anak bisa fokus, tapi pada kenyataannya tidak, anak tetap membuat gaduh. Kemudian juga Bu Susi berusaha mengidentifikasi permasalahan itu tadi, salah satunya yang pertama tadi mengingatkan dengan keyakinan kelas. Kemudian Bu Susi juga berusaha merefleksi diri, betul ya Bu? Merefleksi diri, melihat apakah proses pembelajaran yang sudah berlangsung itu menarik untuk anak, betul begitu? Nah, Bu Susi, tadi sudah disampaikan dua hal itu tadi ya. Kemudian selain itu yang Bu Susi lakukan ke depannya untuk anak agar mereka itu bisa tetap fokus itu seperti apa itu? Rencananya Bu Susi punya rencana gimana ya
biar bisa fokus mau dikasih apa ya selain mengingatkan keyakinan kelas, merefleksi diri. Rencana ke depan saya ya, kalau tadi merefleksi atau mengevaluasi dari pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah memang saya perlu membuat RPP yang bagus nih, dalam artian RPP yang di situ memuat strategi pembelajaran yang bisa bervariasi baik dari sisi metode pembelajarannya seperti itu. Jadi yang jelas kita ketahui anak-anak kan tidak kemudian kita semaratakan ya, jadi saya perlu merancang sebuah pembelajaran yang bervariasi biar anak-anak juga tidak monoton seperti itu. Selain itu saya juga guru lain yang mengajar di kelas saya, apakah mungkin dengan kondisi si anak ini ketika diajar oleh beliau juga itu kondisinya sama seperti. Jadi nanti saya akan sharing dengan guru yang selain saya sebagai guru kelas, nanti akan mengajar guru mata yang di kelas saya. Oke, dari yang Bu Susi sampaikan tadi, menurut Bu Susi untuk saat ini ya, kalau diberi level nih Bu, anak-anak untuk saat ini ya, titik fokus anak, keantusiasan anak mengikuti pembelajaran dari skala 1 sampai dengan 10, anak berada di level mana? Menurut saya saat ini di kondisi 6 kayaknya. Nah, Karena kemudian mereka masih peralihan ya dari TK masuk SD seperti itu, bisa jadi banyak bermainnya itu, jadi masa-masa bermain mereka untuk kondisinya saat ini adaptasi di kelas 1 juga mungkin mereka juga perlu seperti itu. Jadi menurut saya itu masih jalannya bisa dinaikkan. Mungkinkah bisa dinaikkan ke level berikutnya selain anak-anak? Bisa. Tetap tadi rencana aksi saya yang harus saya. Iya, jadi ada rencana aksi yang ingin dilakukan untuk menaikkan level dari 6 ke berapa rencananya? Ke 8? Oke, siap. Dengan beberapa cara tadi ya, dengan memberikan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menyiapkan RPP yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian Bu Susi tadi juga menyampaikan kepada saya untuk ingin melakukan kolaborasi dengan rekan, betul, rekan sejawat. Kemudian selain dengan rekan sejawat itu, adakah kolaborasi dengan pihak lain? Kemudian juga dengan anak-anak yang lain ya, tidak hanya pada anak itu, tapi dengan anak-anak di kelas saya juga, saya perlu kolaborasi juga. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dengan orang tua paling muda nih, paling muda dari si anak tadi, yang ke depan biasanya ada forum kajian kelas kalau di sekolah itu ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan di kondisi anak bagaimana ketika pembelajaran, bisa jadi saat juga pengambilan rapot bulanan itu nanti saya juga berkomunikasi. Selain itu bisa jadi dengan WA. Masya Allah, itu ya bagus itu Bu, idenya itu ya, bisa nanti panjenengan bisa melakukan itu, bisa dimulai ya. Kemarin sudah memulai dengan melakukan kolaborasi dengan sejawat, kemudian rencananya Bu Susi ingin menyampaikan perkembangan anak sebelum rapotan gitu ya, pada saat kegiatan apa tadi? Bisa dengan kajian kelas, kajian kelas, ada seperti visit. Oh iya, ada visit juga. Oke, biasanya kita akan menyampaikan perkembangan anak untuk mensimpankan di rumah dan di sekolah. Masya Allah. Berarti di situ nanti Bu Susi itu akan berusaha ya, selain berkolaborasi, menyiapkan RPP yang berdiferensiasi. Tentunya kan itu ada kalau RPP berdiferensiasi itu kan ada namanya proses, konten begitu ya, ada produknya juga, kemudian ada kolaborasi dengan orang tua menyampaikan perkembangan begitu ya. Masya Allah, luar biasa sekali Bu Susi. Bu Susi, rencananya itu tadi bagus banget idenya Bu Susi itu, kalau bisa dilaksanakan dengan segera. Kapan ini Bu Susi ngomong? Karena kalau untuk pembuatan RPP tetap kemudian saya harus berkolaborasi juga dengan teman-teman yang kan kita ada level ya di jenjang seperti itu, penyamanan persepsi juga di segera mungkin maksimal minimalnya tahun depan ya. Biasanya kalau hari Sabtu itu kan ada koordinasi bersama untuk pembuatan RPP, penyamaan persepsi, cara kaji dan yang lainnya seperti itu. Sabtu ya, dekat. Oke Bu Susi, jadi akan segera dilakukan begitu.
Oke, Masya Allah Bu Susi. Jadi sudah ada rencana sekarang Bu Susi sudah lebih lega ya. Ternyata setelah menyampaikan atau bahasanya mungkin kita lebih pada curhat ya Bu ya. Menyampaikan akhirnya Bu Susi jadi merasa lebih lega. Oke, merasa lebih lega. Iya. Dari obrolan yang tadi Bu, dari obrolan coaching kita pada hari ini tadi, apa yang Bu Susi rasakan? Saya berterima kasih banget buat Bu Dia yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya. Saya sudah lumayan lega, ada sebuah pandangan ke depan dari masalah yang saya hadapi tadi, dan memang harus segera mungkin karena namanya juga kita sebagai guru harus mengajar yang enak seperti itu, enjoy biar juga pembelajarannya juga menyenangkan. Insya Allah ya. Jadi dari obrolan kita ini tadi, Bu Susi alhamdulillah sudah bisa mengidentifikasi masalah anak ya Bu ya. Kemudian Ibu Susi juga sudah menemukan solusi sendiri ya, tanpa saya bantu pun alhamdulillah panjenengan sudah menyampaikan rencana aksi ke depan, begitu ya. Lagi Masya Allah luar biasa. Lega ya Bu ya. Alhamdulillah. Plong gitu ya. Oke, sama-sama. Oke Bu Susi, jadi kedepannya ini saya tunggu aksi nyata dari Bu Susi kedepannya untuk pembuatan RPP-nya yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian kolaborasinya. Insya Allah nanti kita misalnya ketemu lagi ke depan, nanti saya ingin mendengar Bu Susi itu menyampaikan, wow Bu sudah berhasil loh, gitu ya Bu ya. Siap ya Bu ya. Insya Allah. Oke, saya tunggu aksinya kedepannya. Panjenengan luar biasa. Bismillah, selalu diberikan kemudahan. Amin. Insya Allah. Barakallah. Dua, tiga. Bu Dia, kita berbincang-bincang lagi ya. Iya Bu. Tadi saya terima kasih sudah diizinkan untuk melihat proses coachingnya Bu Dia dengan Bu Susilowati. Dalam pengamatan saya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian ada beberapa hal yang mau saya tanyakan lagi Bu Dia. Pertanyaannya yaitu dari Bu Diah tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Susilowati, itu terkait indikator ketercapaiannya, itu yang ingin dicapai itu bagaimana Bu? Tadi yang sudah saya lakukan pada saat kegiatan coaching dengan Bu Susi tadi, ya sudah saya lakukan itu. Saya merasa yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan tahapan-tahapan delta itu. Jadi di situ saya sudah menanyakan tujuan, kemudian di situ saya juga sudah berusaha untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Susi. Kemudian juga saya juga menanyakan rencana aksi dari Bu Susi mengenai permasalahannya dan tentu tanggung jawab dari Bu Susi. Kemudian selain itu juga saya tadi berusaha untuk menggali ide dari Bu Susi mengenai kompetensi dari Bu Susi itu bagaimana caranya dia menemukan solusi dari permasalahannya dia, begitu. Memang sudah bagus sekali tadi alur coachingnya, saya saja antusias sekali mengikutinya dan memang saya sudah mencatat poin-poinnya dan sudah melakukan penilaian juga sesuai lembar penilaian observasi coaching saya. Memang betul yang dilakukan Bu Dia itu, Bu Dia sudah melakukan sesuai alur tirta. Nah, tujuannya tadi juga sudah ada, identifikasi. Baik, tadi saya saat mengikuti kegiatan coaching Bu Dia, saya sudah mencatat dan memberikan penilaian sesuai rubrik penilaian itu. Memang betul, memang sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi saya melihat dan mendengar memang sudah ada tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, juga sudah ada tanggung jawabnya. Bu Dia juga sudah mendorong Bu Susi untuk melakukan aksi nyata. Kemudian dalam kegiatan coaching tadi, kemudian untuk kedepannya, Bu Dia itu apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching ini?
tentunya kedepannya yang ingin saya lakukan itu saya harus lebih banyak latihan dengan alur cerita itu supaya bisa nanti saya terapkan kepada anak didik saya maupun kepada wali murid saya, begitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Begitu Ibu. Baik, sangat luar biasa. Saya berikan apresiasi juga Budia. Semoga kedepannya Budia dalam melaksanakan coaching sebagai coach ini lebih baik lagi. Kemudian melaksanakan proses coaching dengan alur ceritanya lebih sempurna lagi. Walaupun ini memang sudah bagus, tetapi memang kita perlu tetap berlatih lagi. Terima kasih atas waktunya Budia. Semoga kita bisa dipertemukan di lain hari lagi dalam lebih memperdalam coaching ini. Terima kasih banyak. Mohon bimbingannya. Assalamualaikum.